Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan tema gosip, fitnah, dan lidah. Gosip, fitnah, dan lidah. Sebagai kata pengantar, saya mau mengatakan demikian para sahabatku. Pasti para sahabat pernah menjadi korban ganasnya gosip dan fitnah. Kejam. Memang sangat kejam. Gosip memang ditujukan untuk merusak reputasi baik kita. Dan intinya, gosip juga bisa merusak kepercayaan dan sekaligus juga menyakiti perasaan kita. Dan itu adalah tujuan dari orang-orang yang menyebarkan gosip, supaya reputasimu yang baik menjadi tercoreng dan kepercayaan seseorang kepadamu menjadi hilang dan kamu tersakiti oleh yang namanya gosip. Di dalam kitab suci ada kata lain juga yang digunakan, yaitu kata fitnah. Dan tujuan dari fitnah juga sangat jelas. Ini bisa menghancurkan keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan kita. Yang jelas, adanya fitnah itu benar-benar membuat hidup kita menjadi roboh. Dan itu sangat kejam. Gosip dan fitnah itu sangat kejam. Dan ternyata para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, ketika ditelusuri dari mana datangnya gosip dan fitnah itu, sumbernya adalah lidah kita. Lidah yang tajam. Lidah yang kemudian berkata-kata kotor. Lidah yang kemudian berkata-kata kejam. Lidah yang menyebarkan yang namanya gosip dan fitnah. Ini sumbernya lidah. Untuk itulah para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, Santo Paulus memberikan nasihat kepada kita. Bagaimana kita bisa mengatur lidah kita yang kemudian disuarakan oleh mulut kita. Dan ini dicatat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 29. Mari kita simak bersama-sama. Gunakanlah hati dan pikiranmu yang bersih, sehingga pikiranmu yang bersih, hatimu yang bersih itu bisa mengendalikan lidah dan mulutmu. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Para sahabat, kita harus berjanji pada hari ini, detik ini, pada saat ini, untuk menggunakan mulut kita hanya berkata yang baik, bukan berkata yang kotor, apalagi gosip atau fitnah. Karena gosip dan fitnah
benar-benar menghancurkan orang lain, mencoreng reputasi baik orang lain, merobohkan keluarga, pekerjaan dari sahabat-sahabat kita. Sekali lagi, Santo Paulus memberikan nasihat kepada kita. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, untuk memberikan support, untuk mendukung, memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita. Karena ketika kita menggunakan perkataan yang baik, dikatakan oleh Santo Paulus tadi, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Para sahabatku, jangan menjadi penyebar gosip dan fitnah, tetapi jadilah sebagai murid-murid Tuhan penyebar kebaikan, dan hanya perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita, supaya setiap orang beroleh kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.